Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chaya Nabila Nasution dengan NIM 200350006 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya belajar di kelas MOOC Udemy. Dari belajar di kelas MOOC Udemy, ini kita lebih mudah memahami segala hal tentang pengantar pemrograman untuk pemula. Pemaparan yang jelas dan mudah dipahami membuat kita mudah mengerti dengan apa yang dijelaskan. Dari kelas MOOC Udemy ini, saya dapat mempelajari pengantar pemrograman untuk pemula dengan baik. Penjelasan yang diberikan dapat membuat saya dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar pemrograman untuk pemula. Yang pertama yaitu pengantar algoritma. Algoritma adalah prosedur untuk memecahkan suatu masalah dalam kaitannya dengan tindakan yang akan dieksekusi. Dalam domain pemrograman, algoritma didefinisikan sebagai metode yang terdiri dari langkah terstruktur dan dalam pemecahan masalah. Yang pertama yaitu pseudocode. Pseudocode adalah bahasa buatan dan informal yang membantu Anda mengembangkan algoritma. Pseudocode ini mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari, nyaman dan ramah menggunakan kata kunci digunakan untuk menggambarkan struktur kendali. Yang kedua ada flowchart. Flowchart hanyalah referensi garis dari langkah-langkah. Ini menunjukkan langkah-langkah dalam urutan berurutan dan banyak digunakan dalam menyajikan aliran algoritma, alur kerja, atau proses. Simbol flowchart. Yang pertama yaitu start dan end, digunakan untuk memulai dan mengakhiri. Yang kedua yaitu progress, digunakan untuk mencetak. Yang ketiga yaitu selection, digunakan untuk kata if dan else. Yang keempat ada dokumen, digunakan jika menghasilkan dokumen. Dan yang kelima ada raw, yaitu panah yang menggambarkan flowchart. Baik, yang kedua yaitu pengantar Java. Java adalah bahasa pemrograman, tujuan umum yang berbasis kelas, objek berorientasi, dan direncanakan untuk memiliki dependensi implementasi. Java dapat digunakan untuk mengimplementasikan algoritma dan membuat program komputer. Tipe data di Java. Tipe data menentukan ukuran dan nilai berbeda yang dapat disimpan dalam variabel. Ada dua tipe Java. Yang pertama yaitu tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data yang termasuk boolean, char, bilang, short, inlog, float, and double. Yang kedua yaitu tipe data non-primitif. Termasuk tipe data non-primitif ini yaitu kelas, antarmuka, dan array. Tipe data di input dan output. Yang pertama yaitu input standar. Ini digunakan untuk memasukkan data ke program pengguna dan biasanya keyboard digunakan sebagai aliran input dan direpresentasikan sebagai sistem. Yang kedua yaitu output standar. Ini digunakan untuk mengeluarkan data yang dihasilkan oleh program pengguna dan biasanya layar komputer digunakan untuk standar aliran keluaran dan dipresentasikan sebagai sistem output. Yang ketiga ada standar error. Ini digunakan untuk mengeluarkan data kesalahan yang dihasilkan oleh pemrogram pengguna dan biasanya layar komputer digunakan untuk kesalahan standar streaming dan dipresentasikan sebagai sistem error. Baiklah, yang ketiga yaitu kelas dasar atau string. Kelas dasar atau string mewakili string karakter. Semua string literal dalam program Java seperti ABC diimplementasikan sebagai contoh dari kelas ini. Senar konstan, nilai mereka tidak dapat diubah setelah mereka dibuat. Buffer string mendukung string yang bisa diubah. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang pengantar pemrograman untuk pemula. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.